Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk Mbak Alifa dipimpin berdoa. Jika berdoa, Tangan ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. hatinya dikhusyukkan. Surat Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Allah Akbar. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum belajar, Ustazah mau cek suaranya. Ustazah mau nyanyi, nanti kalian jawab ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau Hore. kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. 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 Kalau kau suka hati bilang, aku semangat. Aku semangat. Kalau kau suka hati bilang, aku semangat. Aku semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang aku semangat, semangat, semangat terus. Aku semangat, semangat, semangat terus. Masya Allah. Oke, sip. Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Hayo, mana alat tulisnya? Oke. Sudah disiapkan jam dindingnya. Masya Allah. Sudah disiapkan bukunya. Ya, sip. Kita sudah siap untuk belajar. Ustazah mau share screen. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah. Oke. Sudah. Ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 8 nih teman-teman. Apa itu tema 8? Judulnya apa yo? Tema 8. Keselamatan di rumah dan di perjalanan. Ya, subtema 1. Apa itu subtema 1? Aturan keselamatan Ya, di rumah. aturan keselamatan di rumah pembelajaran ke-6. Kita mulai ya. Klik mulai. Nah, sebelum kita belajar supaya lebih semangat lagi, tadi sudah tepuk semangat, sudah sorak hore, sudah sorak semangat-semangat. Ustazah mau tambah lagi nih. Supaya lebih semangat, Ustazah akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Kalian tahu lagu Hari Merdeka? Keselamatan. Tahu nggak lagu Hari Merdeka? Tahu. Tahu. Ya, kita nyanyi bersama ya. Yuk. Nyanyi ya. Harus nyanyi yang kenceng biar suaranya sampai ke Ustazah Anissa. Ya. Ayo nyanyi teman-teman. Hari Merdeka. Tahun 45. Merdeka, negara dan bangsa.
Gimana? Bisa tadi nyanyinya? Ya. Bisa. Coba Ustazah pengen denger tanpa musik ya, bareng-bareng nyanyinya. Dalam hitungan ketiga, siap? 1, 2, 3. 17 tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. kali merdeka, mereka mahayat masih di kandung badan. Pertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia. Membela negara kita. Masya Allah, keren. Hafal. Biasanya kalau nyanyi 17 Agustus itu pada saat hari kemerdekaan aja ya teman-teman ya, 17 Agustus. Padahal enggak, kita bisa menyanyikan lagu itu setiap hari supaya bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan nih, bahwa para pahlawan itu sudah berjuang sehingga Indonesia bisa merdeka. Teman-teman ingat enggak materi di tema sebelumnya? Di Indonesia ini berbagai macam agama. Kira-kira tentang agama di Indonesia ada apa saja coba? 6. Ada 6, apa saja itu? Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Masya Allah, masih ingat, betul. Nah, kira-kira di Indonesia itu kan banyak sekali agamanya ya. Dengan berbagai macam agama itu, apakah mereka saling bertengkar? Orang-orang di Indonesia saling bertengkar, saling menjunjung agamanya sendiri? Tidak ya, saling menghormati. Harusnya bagaimana? Saling hidup rukun. Pinter Mbak Zizi, saling hidup rukun. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan belajar untuk mengaitkan makna bersatu dalam keberagaman pada kegiatan beribadah di sekolah dengan benar. Kemudian nanti kita juga belajar tentang kata tanya pada awal kalimat. Setelah itu kita juga belajar tentang waktu. Waktu yang menunjukkan sampai pukul 24.00. Lanjut ya. Nah, sekarang Ustazah ada teks nih. Coba dibaca bergantian dari Mbak Alifa nomor 1, Mbak Embu nomor 2, Mbak Mas Akan nomor 3, Mbak Zizi nomor 4, nanti Mbak Alifa lagi nomor 5. Siap? Yuk silakan dibaca, Mbak Alifa. Udin, selamat datang. Selamat datang. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Ya, sama-sama. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang? Udin, pukul berapa acaranya dimulai? Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Ayo Mbak Sisi. Baiklah Udin, sebelumnya minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak siapa yang mau memimpin doanya. Mbak Embu dijawab. Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, di sini tadi di kalimat terakhir ada kalimat biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Ajaran agama masing-masing berarti kira-kira teman-teman di sini itu satu agama nggak teman-teman? Atau berbeda? Beda agama. Beda agama ya. Tapi apakah mereka akur atau malah tidak mau bersama? Akur ya, malah makan bersama, mengajak untuk berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itu artinya mereka saling iya, saling menghargai, pintar. Apakah kalian bisa seperti itu? Kalau di SD kita kan Islam semua ya. Kira-kira nih kalau ketemu sama temen yang berbeda agama, apa yang akan kalian lakukan? Main bersama, saling menghormati, saling main bersama. Oke, saling menyayangi, Masya Allah. Ya. Nah, materi hari ini ada sebuah gambar nih. Ada 2 orang laki-laki, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Apakah kegiatan tersebut termasuk persatuan dalam keberagaman dalam kegiatan beribadah? Ya, Ya.
Kenapa? Coba perhatikan bentuk tangannya saat berdoa. Biasanya kalau kita berdoanya tangannya gimana teman-teman? Kayak gini. Kayak gini kan. Nah, kalau agama lain itu berbeda nih cara berdoanya, cara beribadahnya. Kalau kayak gini biasanya agama mana sih teman-teman? Konghucu. Konghucu, betul. Biasanya kalau kayak gini beda agama ya, tiga anak itu berbeda agama. Tapi apa yang mereka lakukan? Tetap bersama. Pinter, tetap bersama. Pokoknya tidak ada perbedaan. Karena di Indonesia itu berbeda agama harus tetap saling menghargai dan menghormati. Sip, Masya Allah. Lanjut. Ustazah mau tanya nih, apa saja contoh perilaku persatuan dalam keberagaman kegiatan beribadah? Contoh yang kalian lakukan untuk mencerminkan persatuan dalam keberagaman pada saat beribadah. Contohnya apa? Misalkan nih Ustazah kasih contoh satu ya. Misalkan nih ada teman Ustazah yang agamanya Kristen. Ustazah mempersilahkan teman Ustazah untuk beribadah dulu. Gitu. Contohnya itu Ustazah. Kalau kalian gimana contohnya? Contoh perilaku persatuan dalam keberagaman beribadah. Bermain bersama. Iya, bermain bersama. Meskipun saling menghargai. Iya, saling menghargai. Berbeda agama. Pinter, iya betul. Intinya kalau meskipun berbeda agama, jangan pernah mengejek agama orang lain. Jangan pernah menghina agama orang lain. Karena kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Kita itu satu. Satu di negara mana teman-teman? Indonesia. Masya Allah, betul. Indonesia. Nah, Ustazah mau sampaikan nih, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman pada kegiatan beribadah di sekolah. Contoh yang A, coba dibaca Mbak Alifah. Yuk, coba dibaca Mbak Alifah yang A. Ya. Yang menolong dengan tenang, berbeda kepercayaan. Ya, berbeda kepercayaan itu artinya berbeda Agama. betul. Jadi meskipun berbeda agama harus tetap saling tolong menolong. Itu yang pertama nih, contoh perilakunya. Yang B, coba dibaca Mbak Zizi. Membedakan teman walaupun berbeda kepercayaan. Ya, tidak beda-bedakan teman ya. Semuanya harus berteman dengan baik meskipun berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Yang C, coba dibaca Mas Aka. Bekerja sama tiket kelas dengan teman tanpa membeda-bedakan kepercayaan yang dianutnya. Nah, ini biasanya tuh ada di sekolah-sekolah yang nggak Islam nih teman-teman. Kalau sekolahnya tidak Islam, biasanya kan agamanya berbeda. Meskipun berbeda, harus tetap melaksanakan piket bersama, bekerja sama. Misalkan kerja kelompok juga harus bersama, tidak ada perbedaan. Yang D, coba dibaca Mbak Mun. Menjenguk teman yang sedang sakit walaupun berbeda kepercayaan. Nah, ini penting nih teman-teman. Misalkan nih ada teman kalian yang agamanya berbeda dengan kalian, terus sakit, apakah kalian mau menjenguknya? Mau. Ya, betul. Kalian berarti mampu untuk melaksanakan perilaku untuk mencerminkan persatuan dalam keberagaman kegiatan beribadah. Mbak Alifa duduknya yang rapi ya. Ya, pinter. Lanjut. Selanjutnya, Ustazah ada teks cerita. Di sini ada anak yang sedang apa itu ya kira-kira ya? Sedang makan. Siapa yang rindu? Siang bersama. Ya, siapa yang rindu makan siang bersama di sekolah? Ayah. Biasanya makan bersama di sekolah ya. Sekarang karena lagi corona, jadi belajarnya di rumah, nggak bisa makan bersama deh sama teman-teman. Kemarin aja ya teman-teman ya, terakhir ya waktu PLS ke Lakamaning bisa makan bersama. Nah, di sini ada teks cerita nih. Teks percakapan antara Riko dan Alia. Coba jam istirahatnya dibaca Mbak Alifah, Riko dibaca Aka, Alia dibaca Mbak Zizi, terus Mbak Bu nanti. Yuk silakan Mbak Alifah. Jam istirahat sekolah kumpul untuk makan siang bersama. Oke, silakan Riko. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Alia. Riko. Yang menyiapkan bekal hari ini Alia. Oke, Alia. Aku menyiapkan bekal sendiri, Riko. Oke, sekarang Ustazah mau bertanya sama Mbak Embun. Setelah membaca teks percakapan di atas, apa kata-tanya yang sesuai untuk melengkapi teks percakapan di atas? Yang Riko itu? Apa? Siapa? Betul.
Jadi kata tanya yang digunakan adalah siapa. Jadi jawabannya jadi gimana teman-teman nih? Oke, apa tadi jawabannya Mbak Embun? Tanya apa yang digunakan? Siapa? Siap. Betul. Betul. Kata tanya. Kalian masih ingat nggak ya kata tanya itu ada apa saja sih? Apa? Apa, bagaimana, mengapa, di mana, Kapan? Ada berapa berarti itu? Nah, 6. betul. Kata tanya itu fungsinya kan tadi menemukan informasi dari orang lain. Tadi kita mencoba untuk mengingat kembali ya. Kata tanya tadi ada 6. Apa saja itu? Apa? Siapa? Siapa? Kapan? di mana, mengapa, bagaimana. Bagaimana? Oke, lanjut ya. Tadi jawabannya apa? Siapa? Betul. Siapa yang menyiapkan bekal hari ini, Alia? Jawabannya hari ini aku menyiapkan bekal sendiri, Riko. Pinter. Nah, setelah itu ada teks bawahnya nih. Coba dibaca Mbak Mun. Zizi, mau kemana? Riko dan teman-temannya pulang pukul 14.00. Setelah pulang, Riko tidur siang dan bangun pukul 16.00 dan segera bergegas sholat asar. Nih, di sini disampaikan nih ada waktunya. Riko dan teman-teman pulang pukul 14.00. Waktu 16.00, Riko pulang tidur siang dan bangunnya itu pukul 16.00. Masih ingat nggak ya terkait dengan waktu, terutama saat pengukuran waktu jam dinding? Untuk jarum pendek itu menunjukkan apa teman-teman? Jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Jarum halus biasanya tuh ada 3 kan teman-teman ya kalau jam dinding ya. Jarum halus ini menunjukkan detik. Pinter. Jadi kalau waktu yang ditunjukkan di gambar ini jam berapa teman-teman? Pukul 8.00. Nah kalau jam ini menunjukkan pukul berapa? 05.00. Pinter. Lanjut ya. Nah sekarang Ustazah mau tanya, untuk yang ini nih gambar yang Ustazah kasih panah, itu pukul berapa teman-teman? 5. Nulisnya bagaimana? 05. Pinter. Kemudian yang tengah ini berapa ya nulisnya? 10.00. Pinter. Kemudian yang terakhir ini pukul berapa ini ya? 03.00. Pinter, Masya Allah. Lanjut ya. Nah, tadi diingat kembali ya bahwa Riko dan teman-temannya pulang pukul 14.00 dan 16.00-nya bangun. Sekarang kalian coba perhatikan teman-teman. Jadi dalam satu hari itu jam berputar penuh sebanyak 2 kali atau 24 jam. Maka untuk penulisan waktu dibagi menjadi 2. Apakah kalian masih ingat tentang penulisan waktu yang tepat? Masih ingat nggak kira-kira? Coba di mana jam dindingnya? Sudah disiapkan belum? Sudah. Mana coba dilihat jam dindingnya. Kalau kemarin kita belajar jam 00 sampai jam 12.00. Sekarang kita belajar lebih nih, jam 13.00. Tadi Ustazah sampaikan bahwa dalam satu hari jam berputar 2 kali. 13. Ya, sekarang kalau Ustazah tanya jam 13.00 itu jam berapa? Jam 1. Kalau Ustazah tanya lagi. 1 siang. Ya, 1 siang. Kalau Ustazah tanya pukul 15.00 itu pukul berapa? 3 sore. Pinter. Kalau Ustazah tanya lagi pukul 23.00. Jam 11 malam. Pinter. Malam. Dihitung ya caranya ya. Coba perhatikan mana jam. Nah, sekarang Ustazah mau minta kalian. Sekarang kalian membuat aturlah jarum jam sehingga menunjukkan pukul 19.00. Silakan dibuat jarum jamnya pukul 19.00. Silakan dibuat. Teman-teman, apakah sudah selesai? Ya, sudah. Udah. Mana coba Ustazah pengen lihat dong. Pukul 19.00. Nah, jarum pendeknya di angka berapa sih?
7. 7. Jarum panjangnya di Di angka angka berapa ya? 11. Pinter. Coba Ustazah pengen lihat lagi sama nggak ya? Betul nggak ya jarumnya? Terutama jarum panjangnya nih, hati-hati teman-teman. Kalau lebih dari 1 garis itu berarti kalian sudah lebih 1 menit, bukan jam 19.00 lagi, tapi 19.01. Makanya harus jam di 12 tepat. Coba dicek lagi, harus di 12 tepat jarum panjangnya. Sudah dicek? Mana coba lihat. Belum. Oke, coba dilihatkan ke Ustazah. Oke, Mbak Alifah sudah. Ya. Oke, Mas Aka sudah, Mbak Mun sudah. Sip, betul. Di jam 12 tepat ya jarum panjangnya ya. Lagi, Ustazah mau share screen lagi. Kalau tadi pukul 19.00, sekarang pukul 21.00. 21.00 itu jarum pendeknya di mana ya? Jarum panjangnya di mana ya? Coba diatur pukul 21.00. Yuk, semangat. Sudah? Mana coba lihat Mas Aka? Iya, betul. Masya Allah. Mbak Alifah semangat. Oke, betul. Jam 9. Angkanya angka 9 ya. 21.00 itu jarum pendeknya di angka berapa teman-teman? 9. Jarum panjangnya ada di angka pinter. Ada di angka berapa jarum panjangnya? 12. Mbak Embun itu kurang geser ke kiri tuh. Jarum 12-nya sudah lebih 1 menit. Coba dibetulkan. Biar tepat betul-betul di jam 21.00. Mana sudah? Oke, nah pasti 12.00. Lanjut ya. Ustazah mau share screen lagi. Setelah tadi kita sudah mencoba untuk membuat berbagai macam waktu dari jam 19.00, kemudian 21.00. Selanjutnya, nah sekarang Ustazah ada sebuah kuisnya ini ada sebuah gambar jam. Lalu Ustazah mau tanya, jam tersebut menunjukkan pukul berapa ya? Pukul A 7, B 8, C 6. Pukul berapa teman-teman? 8. Coba kita cek jawaban. Kita klik ya. Yeay, jawaban benar. Dikasih jempol nih sama Bapak berpipi merah. Lanjut. Nomor selanjutnya, pukul 20.00 ditunjukkan oleh gambar mana ya? Yang A, B, atau C? A. Mbak Alifah milih mana? Mbak Alifah? A. Mbak Aka milih mana? A. Oke. Coba kita cek jawabannya ya. Yang A, kita lihat jawabannya. Tereng, betul atau salah ya? Yeay, jawabanmu benar. Dikasih jempol lagi sama Bapak pipi merah. Good, Masya Allah. Lanjut. Bapak merah, Bapak berpipi merah. Lanjut ya. Nah, setelah tadi kita sudah belajar, nanti Ustazah mau minta kalian untuk mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, betul. Lembar kerja peserta didik. Nah, ini dia lembar kerja peserta didik LKPD. Seperti biasa teman-teman, dalam LKPD ini nanti Ustazah mau minta kalian untuk mengisi yang pertama, nama siswa diisi, namamu, nomor presensi jangan lupa. Nanti di dalamnya Mbak Alifah didengarkan dong Ustazah. Oke. Nah, nanti di sini ada lembar kerja yang harus kalian isi, teman-teman. Materinya sama seperti yang tadi kita bahas. Jadi di sini ada langkah kerjanya juga. Amati gambar dan teks bacaan di bawah ini dengan teliti. Ada teks bacaan, kemudian nanti ada langkah kerjanya nih. Amati gambar teks bacaan, sebutkan kegiatan yang terdapat pada teks. Kemudian, setelah membaca, sebutkan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan. Kemudian teliti kembali hasilnya. Jawabannya di mana ditulisnya? Di sini. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Setelah LKPD diisi, selanjutnya Ustazah juga seperti biasa menyiapkan bahan ajar supaya materi-materi yang tadi sudah kita bahas bisa
kalian baca kembali saat di rumah. Nah, ini dia bahan ajarnya. Bahan ajar di pertemuan kita kali ini. Silakan nanti bisa dibaca di rumah. Jangan lupa saat membaca harus diingat lagi materi yang Ustazah sampaikan tadi. PKN tadi tentang apa, teman-teman? Persatuan dalam keberagaman. Ya, bahasa Indonesia tentang apa? Kata tanya. Ya, matematika tentang apa? Jam, membaca dan menentukan waktu. Ya, jam, cara membaca dan menentukan waktu. Nanti dibaca ya bahan ajarnya. Kemudian setelah itu Ustazah juga mau minta kalian silahkan untuk mengisi soal evaluasi. Tada! Akhirnya kebuka. Nah, ini dia nih soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Di sini Ustazah sampaikan ada berbagai macam soal yang harus kalian kerjakan dengan mengkliknya. Contoh nih, nomor 1 ya, Ustazah kasih contoh ya. Coba dibaca Mbak Embun. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketika teman-teman kamu sedang beribadah di gereja, lalu kamu melihat Arya dan teman-temannya bermain dengan geduh. Melihat kejadian tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan, Mbak Alifah, Mas Aka, Mbak Zizi? Jawabannya apa, Mbak Embun? B. B. Apa itu B? Melaporkan kepada orang tua Arya dan teman-temannya. Tidak berisik. Pintar. Jadi saat kamu melihat temanmu gaduh, kamu harus menasehati temanmu, terutama pada saat di gereja ya, di tempat beribadah kita tidak boleh gaduh. Mau itu di gereja, di masjid, di pura, nggak boleh yang namanya gaduh. Kalau temannya gaduh, kita harus mengingatkannya, menasehatinya. Pintar. Lanjut. Selanjutnya coba, nah nomor 4 dibaca Mbak Zizi. Salah seorang siswa kelas 2 di SD Nusantara Indah dan memiliki teman yang bernama Java. Agnes ingin bertanya tentang makanan kesukaan Java. Penggunaan kata-katanya yang sesuai untuk menanyakan makanan kesukaan Java adalah. Kalau mau tanya tentang makanan kesukaan, apa teman-teman kata tanya yang digunakan? Apa makanan kesukaanmu, Java? Pinter, betul. Nanti diklik di sini. Apa makanan kesukaanmu, Dava? Gitu. Lanjut. Sekarang yang matematika dibaca Mas Aka. Jadi berkunjung ke rumah neneknya pada pukul 8 pagi. Penulisan waktu yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah yang mana nih? A, B, E, atau D? B. B. 7. Oke, betul. Jawabannya B. Pukul 08.00. Apa? Ya, lanjut lagi. Satu lagi Mbak Alifah. Coba Mbak Alifah dibaca. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar jam tersebut menunjukkan waktu tidak titik pukul. Kalau malam berarti pukul berapa ya? A, B, C atau D? Aka, Mbak Zizi? D. Apa? Yang mana? D. D. Malam hari loh ya. Malam hari. D atau B? D. B. Pukul berapa? Pukul 2. Pinter, 02.00. Kalau sudah selesai, nanti diklik berikutnya ya. Ini ada yang belum Ustazah tulis, jadi nggak bisa. Nanti seperti itu ngisinya ya. Paham? Paham. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah mengisi soal evaluasi, selesai pembelajaran kita hari ini. Ustazah mau tanya, apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang waktu. Ya, matematika. Ya, kata tanya. Satu lagi tentang keberagaman. Betul, persatuan dalam keberagaman, terutama tentang
persatuan dalam keberagaman agama, dalam kegiatan beribadah ya. Oke, sekarang kesimpulannya. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini dari yang matematika tadi? Di waktu 1 hari itu jam berputar selama berapa kali teman-teman? 2 kali. 1 jam itu 24 berapa? jam. Ya, pinter, 24 24 jam. Kalau misalkan Ustazah tanya, pukul 21.00 itu pukul berapa? Pukul 9. Pinter. Sekarang kalau yang bahasa Indonesia, kata tanya. Tadi kata tanya ada apa saja? Apa, mengapa, siapa, bagaimana, mana, Kapan? Nah, sekarang lagi yang PKN. Tadi Ustazah sampaikan bahwa di Indonesia banyak sekali yang namanya agama. Ada berapa agama? 6. Meskipun berbeda agama, apa yang akan kita lakukan dengan teman kita yang berbeda agama? saling menghormati, mendatangkan, mati, Pinter. bersama. Masya Allah, pinter. Saling menyayangi. Selesai pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Yeay, ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, gampang ya. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum selesai, kita berdoa dulu. Yuk dipimpin berdoa, Mbak Mun. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. dihusukkan. Sekian dari Ustazah Anissa. Ustazah mau beri salam nih. Sikap menjawab salam bagaimana ya? Masih ingat gak ya sikap menjawab salam? Sekian dari Ustazah Anissa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih.